Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari kita akan pagi hari ini sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita saat pada pagi hari ini. Buat saudara-saudara kami yang ada di luar daerah, yang boleh bersama-sama dengan kami GBI Aletia Tirta Kencana untuk beribadah di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mempermuliakan nama Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama akan ambil
saat teduh sejenak, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab Allah kita yang sungguh baik bagi kita semua. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang selalu baik dan selalu nyata bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kekuatan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, oleh karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas kami Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan yang selalu nyata bagi kami, sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga siapapun kami yang bersama-sama menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini Tuhan, yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melayakkan kami Bapa, sehingga segala pujian kami, hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita semua. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiap-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, Engkau selama-lamanya. Engkau Allah yang layak kami sembah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Besar setia-Mu, amin, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan, nyata di
Biarlah Tuhan tersenyum, Tuhan bersuka cita melihat kita pagi hari ini menyembah Dia. Tuhan mau bersuka cita melihat kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory bagimu Yesus. Kemuliaan bagimu. Segala hormat hanya bagimu Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau mulia. Tinggikan namamu Yesus. Muliakan namamu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan yang Engkau berikan atas kami pagi hari ini Tuhan sungguh luar biasa. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Lawat umat-Mu, lawat kami semua. Beri kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kutinggikan namamu Tuhan, melebihi dari segala-galanya yang ada di hidup ini Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan, amin. Kami meninggikan namamu Tuhan, melebihi dari segala-galanya yang ada dalam hidup kami Tuhan. Segalanya lebih dalam lagi kami menyembah Engkau, amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang pagi hari ini senantiasa rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam hidup ini Tuhan, untuk melekatkan diri kami Tuhan kepadamu Tuhan, supaya Engkau satu di dalam hidup kami Tuhan, seperti Bapa dengan anak bersatu Tuhan, menyatu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menikmati firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami ingin menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan peristiwa-peristiwa yang lampau Tuhan, penebusan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, Engkau yang mengampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh menang. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Oh, hanya Kau Tuhan.
menyembuhkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan di hidupku, amin. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sampai katakan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada, boleh hadir menikmati hadirat-Mu oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang berharum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.
di awal bulan Juni, di mana kita akan masuk di new normal, normal yang baru. Tentunya normal yang berbeda dengan normal-normal sebelumnya, sebelum ada COVID-19 ini. Kita akan mengakhiri serial firman Tuhan kita pada bulan Mei dan Juni ini dengan tema mengapa harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar alasan untuk tidak goyah di dalam Tuhan. Alasan untuk tetap kuat di dalam Tuhan adalah karena Allah memberi perlindungan di dalam bahaya. Karena Tuhan selalu memberi perlindungan di dalam bahaya. Kalau kita ada sampai hari ini, setelah 3 bulan kita melewati masa-masa darurat COVID ini, darurat corona ini, kita masih bisa sehat, masih bisa berkumpul, masih bisa hidup, bisa mempertahankan iman kita. Ini semua karena Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 secara keseluruhan, tapi hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja 6 ayat 18, firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata mereka butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Lalu maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingin hari ini kita bersama-sama belajar mengambil kisah yang terjadi ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak. Lalu ketika hambanya, bujangnya mengalami ketakutan yang luar biasa, dan Elisa berdoa. Kata Elisa menyebutkan bahwa yang melindungi kita lebih banyak daripada yang melindungi daripada mereka, daripada tentara itu. Tetapi hambanya tidak bisa melihatnya, dan dalam ketakutan itu Elisa berdoa, dan Tuhan menjawab bahwa yang mengepung itu kemudian dibutakan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar di memasuki new normal ini. Kita mungkin masih mendengar apa ya tentang ungkapan awas ya, mudah-mudahan, atau mungkin hati-hati ya. Kenapa? Di dalam hari-hari ini kita tetap hati-hati, harus pakai ini, hati-hati, harus begini. Saudara, kalau kita mendengar, kalau kita pergi juga seringkali kita dengar hati-hati. Kenapa kita berkata demikian? Kenapa kita mendengar kata awas? Kenapa dengan kata mudah-mudahan? Sebenarnya ini adalah ungkapan kekhawatiran yang tersembunyi. Kenapa kita awas loh nanti ya? Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kena, jangan-jangan nanti menghadapi masalah, jangan-jangan nanti menghadapi kecelakaan, jangan-jangan nanti menghadapi kekurangan. Banyak hal kekhawatiran tersembunyi di balik kalimat hati-hati, di balik kata awas, di balik kata mudah-mudahan. Saudara, kenapa? Sebenarnya ini tersembunyi. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita apa yang akan terjadi di depan. Ketidakpahaman kita apa yang akan terjadi di hadapan kita. Makanya kemudian biasanya orang ketika bilang hati-hati, dan ketika kita bilang awas, ketika kita bilang mudah-mudahan, lalu ada doa yang juga teriring. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus menolong, kiranya Tuhan Yesus menuntun perjalanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Dan kita sering ungkapan doa berkat ini, doa perlindungan ini. Karena keterbatasan manusia, karena kita sadar bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan, karena kita ini sadar bahwa kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, membuat kita dalam segala hal berharap kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Sehingga kalau hari ini kita memasuki masa-masa transisi seperti ini, kita bukan berarti kita bebas, tapi kita sadar dan kita paham ada Tuhan yang melindungi kita, hidup kita di tangan Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini tetap kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan, karena Allah adalah tempat perlindungan kita di dalam masa bahaya, di dalam mara bahaya. Nah, kebutuhan akan perlindungan dan kepercayaan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melindungi kita, hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, karena Dia adalah tempat perlindungan yang sempurna. Itulah makanya kita tetap harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan.
Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, manusia tidak berdaya ketika kita berhadapan dengan bahaya atau mara bahaya, atau sesuatu yang akan mengancam tubuh kita, nyawa kita, bahkan roh kita. Kita tidak berkuasa. Banyak orang mungkin dengan kekuatannya, yuk coba kita minta perlindungan, kita begini, tapi tetap saja kita ada batas waktu di mana kita tidak berkuasa. Seorang dokter yang ahli kesehatan tetap dia minta perlindungan, berdoa. Kenapa? Karena tidak bisa menahan juga. Kurang apa kalau kita melihat banyak pejuang-pejuang kesehatan hari ini sudah dengan APD yang begitu kuat, tetapi tetap juga bisa kena. Betapa banyak orang yang sudah berhati-hati, peraturan begitu banyak, tapi tetap saja. Kenapa? Karena memang kita ini penuh dengan keterbatasan. Entah itu bencana alam, entah itu serangan binatang buas, entah itu ancaman sesama manusia, atau sakit penyakit yang hari-hari ini mengancam. Covid sudah mulai new normal, DB sudah mulai bangkit kembali. Beberapa daerah sudah mulai ada penyemprotan ulang, walaupun penyemprotan mesti harus diatur, jangan bersamaan dengan disinfektan. Belum lagi ada penyakit-penyakit yang lain, penyakit secara alami juga, penyakit bahkan maut dan kematian. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itulah kita perlu perlindungan. Dan perlindungan itu seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan 16 itu, bagaimana Allah dengan kuasanya secara dahsyat memberikan perlindungan kepada Elisa, kepada bujangnya yang awalnya mengalami ketakutan, tetapi Elisa melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman, bahwa malaikat Tuhan dipersiapkan Tuhan dengan tentaranya yang begitu kuat untuk melindungi umatnya, melindungi hambanya. Dan kiranya hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita mampu dan kita bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Allah yang hebat itu melindungi kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita menyimak beberapa hal tentang Allah adalah tempat perlindungan pada masa mara bahaya. Kenapa ini begitu penting? Karena manusia adalah makhluk yang senantiasa berada di dalam mara bahaya. Saudara, dimanapun kita ada, kita ini selalu berhadapan. Bahkan ke kamar mandi juga bisa kepleset, di jalan bisa kepleset, sudah ditata begitu rapi saja bisa ada persoalan. Saudara, kurang apa kita kadang sudah mempersiapkan. Makanya kata firman Tuhan, kenapa demikian? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang makan saja bisa kegigit keluar darah, gitu kan? Ini saja bisa kejeduk, sudah hati-hati minum saja bisa keselak, kesedap. Saudara perhatikan, begitu banyak hal yang akan dipakai untuk melemahkan iman kita. Berapa banyak orang kepleset ucapannya, kepleset bibirnya, kepleset matanya, kepleset hatinya oleh karena melihat sesuatu yang itu diumpankan, sesuatu yang baik yang diciptakan oleh manusia, tetapi ternyata itu juga ditunggangi untuk kemudian menggagalkan. Dan semakin mengatakan bahwa semakin tinggi seseorang, sebagaimana pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin besar kemungkinan akan diterpa angin. Demikian juga banyak orang yang mungkin heran, saya sudah semakin bersungguh-sungguh kok tantangannya berat. Semakin ada persoalan, ya iyalah. Kata firman Tuhan juga demikian, orang yang ada di dalam Tuhan tetap bukan lepas dari masalah, bukan lepas dari persoalan. Kekuatan sebatang pohon sesungguhnya bukan kepada hebatnya daunnya, bukan kepada gedenya pohonnya, tetapi kekuatan sebatang pohon adalah terletak seberapa kuat dan dalamnya akarnya sampai merambat ke bawah. Seberapa kuat akarnya sampai kepada sumber airnya. Pohon yang hebat kalau akarnya mungkin tidak kuat, kita mungkin akan mengalami panas sedikit saja layu. Demikian juga kehidupan manusia, bukan kepada yang kelihatan sebenarnya kekuatannya, tetapi justru kepada yang tidak kelihatan. Kekuatan iman, keyakinan kita bahwa Allah tempat perlindungan kita itulah yang membuat kita bisa tegak berdiri sampai hari ini. Manusia makhluk yang lemah. Alkitab mencatat beberapa macam ancaman yang manusia dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang itu adalah kalau kita melihat, dan itu juga dicatat. Yang pertama contohnya dalam Mazmur 91 ayat yang ke-6, ancaman sakit penyakit. Sudah dari dulu ada, memang dulu disingkat saja
penyakit sampar, penyakit yang mematikan, terus begitu. Nah sekarang modelnya mungkin berbeda. Lalu yang kedua, ancaman binatang buas. Sekarang binatangnya nggak ada ya, manusianya yang buas gitu ya. Kalau manusia makanya ada orang katakan tidak punya peri kemanusiaan, berarti punya peri yang lain, lebih buas. Ya, saudara, kemudian ancaman lagi, ancaman bencana alam. Dulu jarang sekali bencana alam, sekarang semakin sering gempa, semakin sering kekeringan, semakin sering bahkan kalau hujan banjir juga. Saudara, ancaman yang lain juga bencana alam, ancaman cuaca yang seringkali mengganggu, lalu ancaman peperangan. Peperangan dulu mungkin hanya perang berbicara tentang perang-perang fisik saja, tentara adu orang negara dengan negara. Sekarang perang dagang, perang pengaruh, peperangan dalam segala bidang sebenarnya. Lalu kemudian ancaman kejahatan. Dulu kejahatannya mau begal, perampok, sudah dijelaskan gambar apa istilah seringkali gambarannya seorang yang jahat itu udah wajahnya jelek, kumisnya panjang, lalu bajunya belang-belang gitu ya. Sekarang orang yang jahat gambarnya malah bukan begitu kali, gambaran yang lebih baik lagi malah. Saudara perhatikan, ancaman kejahatan. Lalu kemudian ancaman kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan dulu mungkin ada hal-hal yang orang-orang sakti, orang-orang hebat. Sekarang pelet Jepang bukan hanya sekedar ilmu yang tidak kelihatan, barang yang kelihatan yang kadang-kadang mengancam orang untuk lari dari Tuhan. Bahaya itu juga. Bahaya dari yang kegelapan, bahaya ancaman maut dan kematian yang setiap hari, setiap waktu akan mengancam kita kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Bisa tergeser dan kita bisa mengakhiri hidup kita bukan dengan keadaan yang baik. Itulah makanya kita belajar kepada Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sampai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang harus kita genggam. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa di sepanjang hidupnya bukan bebas dari persoalan, tetapi dia sadar dalam kondisi apapun penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi apabila kita semakin memahami firman, semakin menyukai firman, semakin suka mendengar firman, maka kita tidak akan menjadi umat yang kagetan ketika kita menghadapi satu persoalan. Kenapa? Oh, di dalam Alkitab sudah ada. Pengkhotbah menyebutkan yang hari ini ada dulu pernah ada. Yang sekarang ada itu dulu ada, cuma mungkin bentuknya berbeda, modelnya berbeda, gayanya berbeda, tetapi intinya sama, karena kejahatan itu digerakkan oleh pribadi yang sama, yang tentu sebagaimana firman itu juga dinamis, maka karya iblis juga akan dinamis mengikuti kemajuan-kemajuan yang ada. Sehingga dengan berbagai macam hal yang membahayakan, kita nggak kagetan. Oh, yang dulu pernah udah ada kok dulu. Kelaparan zaman Ibrahim sudah ada, banjir zaman Nuh udah ada, kebencian zaman iri hati zaman Habel dan Kain pun sudah ada. Cuma bentuknya sekarang berbeda. Dulu belum ada istilah menekan, menginjak ke bawah, menyikut ke samping dan menjilat ke atas. Dulu belum ada istilah filsafat kodok gitu ya. Tapi hari ini mulai muncul, meskipun bentuknya baru tetapi sebenarnya kriterianya sudah dicatat. Untuk itu saudara, kemajuan teknologi dan pembangunan yang bertujuan untuk mempermudah manusia, membuat manusia semakin dipermudah kehidupannya, tapi di sisi lain iblis seringkali menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah jenis-jenis yang menyebutkan bahwa manusia sebenarnya selalu ada di dalam ancaman mara bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa ancaman itu selalu ada dan kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri, maka hari ini kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena Allah adalah tempat perlindungan di dalam bahaya. Allah adalah tempat perlindungan dalam bahaya. Coba kita baca firman Tuhan, Mazmur 18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, banyak ungkapan doa yang mungkin didoakan dengan sederhana, ada doanya yang panjang. Bahkan ada ungkapan doa yang diwujudkan ke dalam pujian juga. Ya. Seperti yang tadi nyanyikan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya. Kenapa? Karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Ya. Saudara perhatikan di sini, kita kadang-kadang menyanyikan pujian tetapi tidak bisa menikmatinya, menghayatinya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Saudara perhatikan itu kenapa? Karena itu memang gambaran satu penekanan supaya kita kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan beberapa persoalan dan yang membahayakan manusia sekarang ini, dulu sudah ada tapi mungkin frekuensinya dan bentuknya dulu masih jarang, sekarang semakin sering. Berbeda apalagi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan semakin banyak itu. Nah, berbagai gambaran yang membuktikan bahwa hanya Allah tempat manusia menikmati perlindungan dari mara bahaya itu adalah Alkitab sudah mencatat dalam Mazmur 71 ayat yang ketiga, disebutkan Allah disebut gunung batuku. Allah disebut gunung batu. Kenapa? Gunung batuku tempat perlindunganku, kokoh dari setiap badai. Ketika kita berlindung kepada Allah, maka digambarkan sebagai gunung batu yang kokoh, yang tangguh, yang tidak tergoyahkan. Allah disebut dengan kota bentengku. Kenapa? Karena dulu perlindungan itu benteng, tetapi disebut kota lebih luas lagi. Kalau gunung batu kecil mungkin kayak lubang buat perlindungan, tapi benteng itu begitu luas. Dengan ada masalah di sebelahnya, tetapi di dalamnya aman. Kenapa? Ada perlindungan, bukan ada kecukupan, ada pemeliharaan. Allah disebut perisai yang sanggup membentengi ketika ada serangan dari depan. Ada perisai. Maka kalau ada serangan jarak jauh yang menggunakan panah dalam peperangan, dulu selalu ada perisai yang membentenginya. Pasukan pembawa perisai selalu ada di depan. Nah, hari ini Tuhan katakan Tuhan adalah perisai bagi kita. Maka aman di dalam Tuhan, aman di dalam tangan Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, Allah disebut tanduk keselamatan, tempat pelarian dan juru selamat. Orang yang dikejar-kejar dalam persoalan, ketika kita belajar dari Mazmur 91 dulu, maka dia akan lari ke kota-kota perlindungan. Orang yang terus dikejar-kejar, dia ketika masuk ke kota perlindungan, maka di situ dia aman. Kenapa? Selama dia ada di dalam kota perlindungan, maka orang tidak boleh dan tidak akan kemudian menghakimi dia kembali, mengejar dia kembali selama dia ada di situ. Maka kota-kota perlindungan itu dipersiapkan dulu buat orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi bukan karena disengaja. Nah, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, dibenarkan. Maka Tuhan kita ada juru selamat. Maka ketika kita lari ke kota perlindungan yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri, kita aman di dalam Tuhan. Maka Tuhan juga disebut kubu pertahanan. Mazmur 91 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, maka kita belajar kalau kita menyanyi kolah kuatku, kebanggaanku, gunung batuku dan keselamatanku. Saudara perhatikan, kuat tanganmu, perlindunganmu, ku kolah Allah sumber kemenanganku. Sebuah lirik yang menggambarkan tentang kebanggaan kita kepada Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Ini satu ungkapan kebanggaan bahwa ketika kita berlindung ke dalam Tuhan, kita menikmatinya. Dan ini ungkapan ini digambarkan bukan orang yang belum dan akan menerima, tetapi orang yang benar-benar sudah menerima perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari mara bahaya yang adalah gunung batu, tempat perlindungan, kebanggaan, kubu keselamatan. Dia menyanyikannya dengan sukacita. Mari kita mau belajar di hari-hari ke depan, bulan-bulan yang akan datang, apapun kondisinya, kita tetap bangga kepada Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita ada Tuhan beri perlindungan, maka Allah yang sama yang akan memberi perlindungan. Inilah lirik lagu kolah kuatku yang merangkum suasana hati yang bangga terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Saudara, orang yang menikmati firman dan selalu ada di dalam firman, kita akan menikmatinya itu. Pertanyaannya adalah, dengan jalan bagaimana Allah melindungi umatnya? Dengan jalan seperti apa Allah melindungi umatnya? Kejadian 28 ayat yang ke-15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, ini perjanjian Tuhan dengan Yakub. Nah, saudara perhatikan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat, kita akan menyaksikan berbagai cara Allah melindungi umatnya, berbagai cara Tuhan memberikan perlindungan, berbagai cara Tuhan memberikan pertolongan, sampai dirangkum di dalam satu kalimat, katakan, orang yang ada di dalam Tuhan sudah disalut oleh darah Tuhan. Artinya sudah ada perlindungan ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita sudah yang kelima, kita menikmati menjawab pertanyaan mengapa kita harus kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan tidak akan mungkin terjangkau oleh pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau kita melihatkan bagaimana caranya, kita akan terus malah tambah pusing. Ya sudah, kita berkata, Tuhan, aku memang gak mampu, tapi aku percaya Tuhan mampu kok. Aku memang gak bisa Tuhan, tapi percaya Tuhan akan membuat saya menjadi bisa. Tuhan, aku gak ngerti caranya, tapi kita percaya Tuhan, aku tahu, Engkau tahu betul apa yang harus aku kerjakan. Cuma tegas sekarang adalah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, sebagaimana tanah liat di tangan penjunan. Mau diapakan saja. Yang pertama, ya kan, kadang dicampur, dibersihkan, diulet-ulet terus, dibanting juga. Yang kedua adalah mau dibentuk seperti apapun oleh sang penjunan, ya manut saja. Mungkin ada yang dibentuk menurut manusia itu tidak berharga, tapi menurut penjunan itu berharga. Kenapa? Sesuai dengan tupoksinya akan diberikan kemampuan, keahlian, talenta. Maka kita manut saja mau dijadikan seperti apa. Bahkan ketika sudah jadi saja, wah ini sudah bagus, tapi bagi sang penjunan ini kurang, harus dihias. Dikasih apa? Dilukis lagi, diputar lagi, dibasahin, dikasih garpu, disobek, dia diputar. Garpunya diam, tapi ini nyobek, sakit digitukan. Sakit, tapi setelah itu jadi, jadi indah ya gambarnya. Demikian juga dalam hidup kita. Seperti renda mungkin, kalau kan dibentuk, membalik ketika membentuknya, nggak jelas jalurnya. Tapi begitu balik di kemudian hari, kita akan melihat sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Manusia merencanakan, manusia mengusahakan, tetapi Tuhan juga yang menentukan. Kita percaya firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh oleh bencana. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan kuasanya. Ayub 26 ayat 14, kalau saudara mau mencatat, dengan kuasanya Tuhan memulihkan. Ayub terbengong-bengong ketika dia bilang dalam Ayub 42, dulu aku hanya dari kata orang saja mendengar. Dia nggak ngerti, tapi yang dia tahu mulutnya selalu melakukan yang baik. Dia tidak terkontaminasi oleh keadaan. Yang kedua, dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Firman Tuhan yang sanggup meneguhkan, firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, firman Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan penghiburan. Yang ketiga, dengan penyertaannya. Kita seringkali menyanyikan, mungkin kadang-kadang lupa menyanyikannya dalam kondisi yang membutuhkan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Bukan dalam kelebihan loh lagu itu, ya kan? Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Bagaimana belakangnya? Arti kehadiranmu. Jadi arti kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar banyak aksesoris, tapi kita bisa menikmati. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Itu satu hal ungkapan dari hidup kita. Nah, berikutnya dengan apa? Dengan kesetiaannya. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat yang keempat, dengan kesetiaannya. Begitu setianya Tuhan, kemanapun kata Tuhan. Kalau kita menyeberang sungai, kita dia akan dihanyutkan. Kalau kita lewat api, kita nggak akan terbakar. Tuhan sudah menjanjikan begitu. Lalu dengan pasukan malaikatnya, Mazmur 91 ayat 11, sebagaimana juga yang terjadi kepada Elisa dan bujangnya. Lalu dengan apa lagi? Dengan darah Yesus, anak domba Allah. Dengan apa kita mengalahkan? Yang menjadi kesaksian buat kita. Saudara, kesaksian kita, iblis dikalahkan yang pertama dengan darah anak domba. Dan yang kedua dengan kesaksian kita. Kita bisa bersaksi karena kita ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba. Dan yang terakhir dengan apa? Dengan nama Yesus yang mulia. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, terus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, ini kan nama Yesus itu ternyata nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segalanya. Makanya kita bangga namanya Tuhan kita itu adalah Yesus. Mari kita masuk ke dalam perkenanannya dan semakin menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala segi kehidupan kita belajar menikmati perlindungan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah dan tantangannya, tetapi tetap fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Dia yang memanggil kita adalah setia. Mari kita membaca ayat yang terakhir, Nahum pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan mengenal siapa yang berlindung kepadanya. Dan berikutnya, dan Tuhan menyeberangkan kita pada waktu banjir. Banjir apa yang sedang kita hadapi hari ini? Tuhan akan menyeberangkannya. Caranya bagaimana? Jelas kata Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau bersyukur bagi yang ada hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus keliling untuk khusus Philadelphia Family, ke tiap-tiap kelompok keluarga. Mungkin di tempat lain juga kita akan sama-sama juga menikmati perjamuan kudus. Kutinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati perjamuan kudus pada hari ini dengan keyakinan yang pasti Tuhan Yesus baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Ku tinggikan Engkau